Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Mutia Fajriya. Perkenalkan, nama saya Silva Aura Aulia. Perkenalkan, nama saya Ridho Deul Haq. Saya Rendira Kasaputra. Perkenalkan, nama saya Sherly Febrina. Perkenalkan, nama saya Raihana Prilasifa. Perkenalkan, nama saya Natalia Tebay, kelas 4C. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan isu terkait konflik yang terjadi pada masa COVID-19 saat ini. Pada saat pandemi COVID-19 yang melanda bangsa Indonesia saat ini, pemerintahan melalui Departemen Kesehatan mengeluarkan kebijakan vaksin COVID-19 yang diselenggarakan oleh pihak swasta, di mana dampak ini menimbulkan adanya konflik dengan Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak milik seluruh penduduk Indonesia. Dikeluarkannya kebijakan tersebut menimbulkan adanya pihak yang diuntungkan dan adanya pihak yang dirugikan. Sumber pencetus dari adanya konflik tersebut yaitu adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dibuat dengan Undang-Undang Kesehatan di Indonesia. Yang kedua, menurut penentang vaksin, diberikannya izin kepada pihak swasta sama dengan meringankan anggaran negara terkait program vaksinisasi. Yang ketiga, kebijakan dibuat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi penduduk Indonesia yang akan menimbulkan dampak kesenjangan sosial pada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu konsep vaksinisasi public good atau pemerintahan memberikan vaksin secara gratis kepada penduduk Indonesia tidak diindahkan. Kondisi strategis lingkungan. 1. Menurut sudut pandang pemerintah akan tetap melaksanakan vaksinasi mandiri karena justru akan mempercepat program vaksinasi guna memutuskan rantai COVID-19. 2. Menurut ahli epidemiologi, banyak epidemiologi melakukan petisi untuk menolak program vaksinasi mandiri karena hanya memutuskan masyarakat menengah ke atas. 3. Menurut masyarakat, dalam masyarakat sendiri mungkin ada yang menentang dari pihak ke masyarakat menengah ke bawah atau miskin. Ada juga pihak yang menyetujui, terutama bagi kalangan orang dengan ekonomi tinggi terkait vaksinasi mandiri. Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini sangat beragam, yaitu di masyarakat, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Dampak positifnya yaitu lebih peduli dengan kesehatan, seluruh dunia bekerja sama, manusia saling membantu, kualitas udara membaik, hobi tertunda bisa terlaksana. Dampak positif, vaksinasi mandiri dapat mempercepat upaya pencegahan COVID-19. Dampak negatifnya yaitu terdapat peningkatan jumlah anak yang berhenti sekolah karena membantu orang tua mencari uang. Jumlah barang menjadi mahal dan langka. Keterbatasan belajar online untuk orang yang tidak mampu. Resesi ekonomi, pengurangan karyawan hingga pengurangan gaji, tim medis yang kewalahan, tenaga kesehatan tertular, pasien depresi, banyaknya usaha-usaha yang jatuh bangkrut, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Dampak negatif, terjadinya kesenjangan sosial antara kalangan penghasilan tinggi dengan kalangan menengah ke bawah, ketidakadilan pembagian vaksin di dalam masyarakat. Cara mengatasi konflik vaksinisasi mandiri. Lebih baik vaksin yang digunakan untuk vaksinisasi mandiri berbeda dengan vaksin yang digunakan pemerintah, sehingga tidak mempengaruhi kuota vaksin. Pelaksanaan vaksinisasi mandiri dilakukan dengan vaksinator berbeda yang ditugaskan pemerintah, sehingga tidak mengganggu program vaksinisasi yang dilakukan pemerintah. Pelayanan vaksinisasi mandiri diharuskan untuk memakai fasilitas kesehatan swasta dan dilarang di fasilitas
kesehatan milik pemerintah. Peranan masing-masing institusi yang terlibat langsung yaitu Kementerian Kesehatan berperan sebagai memberi informasi terkait jumlah status penderita COVID di masyarakat. Rumah sakit berperan sebagai penghimbau atau menyampaikan informasi agar tetap selalu menerapkan protokol kesehatan. Tenaga kesehatan berperan sebagai merawat atau mengobati orang yang terpapar virus COVID dengan cara merapid swab dan memberikan vaksinasi sesuai aturan yang telah ditetapkan. Apakah kelompok yang Anda buat adalah organisasi? Ya, karena sekumpulan orang yang melakukan tindakan kerjasama dan juga mempunyai tujuan yang sama. Organisasi yang saya bentuk masuk ke dalam organisasi staf karena suatu bentuk organisasi yang hanya mempunyai hubungan dengan pimpinan. Menurut kelompok, perilaku Raihana dalam mengerjakan tugas kelompok adalah aktif dalam kerja kelompok, ketersediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan, dan pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Menurut kelompok, Randy itu aktif, mau bekerja sama, dan menerima keputusan orang lain. Menurut kelompok, perilaku Rida dalam mengerjakan tugas kelompok adalah aktif dalam memberikan pendapat dan kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatannya. Menurut kelompok, Silva itu orangnya rajin segala bidang, sangat fokus mengerjakan sesuatu dan teratur, tetapi yang membedakannya dengan ketegasan dan bukan pemimpi yang malas. Selalu mengingatkan teman-temannya untuk tetap profesional dalam mengerjakan tugas. Perilaku Kanatali menurut kelompok, orangnya ikut aktif dalam diskusi mengenai tugas di kelompok, mau menerima pendapat dari anggota kelompok, dan mengikuti serta menyelesaikan tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kelompok. Menurut pendapat kelompok, sikap Shirley terhadap tugas kelompok yaitu mampu berdiskusi dan memberikan pendapat, serta menerima pendapat dari orang lain. Menurut kelompok, Wafa itu orang yang rajin dalam segala bidang, fokus mengerjakan sesuatu dan teratur, tegas. Pengerjaan tugas kelompok masuk ke dalam teori motivasi Friedrich-Hergeber karena saling terikatan, membutuhkan satu sama lain, dan melengkapi kelebihan dan kekurangan.